wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Fabrori dari kelompok 6 Psikologi Orang Dewasa BK Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Langsung saja, yang pertama yaitu penyebab fisik. Pada masa lanjut usia biasanya mengalami penurunan kekuatan fisik, panca indera, potensi dan kapasitas intelektual. Perubahan biologis yang terjadi inilah yang menyebabkan usia lanjut menjadi lamban dan kurang aktif, bahkan menurunnya daya ingat. Dengan demikian, orang lanjut usia harus menyesuaikan diri kembali dengan keadaan penurunan tersebut. Yang kedua, penyebab psikologis. Masalah psikologis yang dialami oleh golongan lansia ini pertama kali mengenai sikap mereka sendiri terhadap proses menua yang mereka hadapi, antara lain kemunduran badaniah atau dalam kebingungan untuk memikirkannya. Hal-hal tersebut dapat menjadi stresor yang kalau tidak dicerna dengan baik akan menimbulkan masalah atau menimbulkan stres dalam berbagai manifestasinya. Lanjut. Perubahan kemampuan mental pada usia lanjut yaitu A. Perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada lansia meliputi sel, sistem persyarafan, pendengaran, penglihatan, kardiovaskuler, sistem pengaturan suhu tubuh, pernafasan, gastrointestinal, genitourinary, endokrin, integumen, dan muskuloskeletal. B. Perubahan psikososial. Menurunnya kondisi psikososial ditandai dengan merasakan atau sadar akan kematian, penyakitan kronis, dan tidak kemampuan perubahan dalam cara hidup, yaitu biasanya pada lansia yang memasuki rumah perawatan sehingga ruang gerak menjadi lebih sempit, penurunan ekonomi akibat memberi hentian dari pekerjaan, dan rangkaian dari kehilangan, yaitu kehilangan hubungan dengan teman-teman dan keluarga. Gangguan sosial pasca indera yaitu timbul ketulian. C. Perubahan mental. Faktor yang mempengaruhi perubahan mental yaitu perubahan fisik, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan lingkungan, tingkat kecerdasan, dan ingatan atau memori. Perubahan variasi mental yaitu 1. Perubahan pada pendengaran alias tuli. Satu contoh perubahan yang akan dialami pada usia tua yaitu pendengaran yang mulai samar-samar dan akhirnya menjadi tuli atau pikun. Yang kedua, daya ingat menurun. Selain itu, contoh perubahan mental pada lansia yaitu mulai menurunnya daya ingat atau memori yang sudah lemah. Yang ketiga, perilaku yang seperti anak kecil. Sikap lansia memang sering membuat kita sedikit risih dan tidak nyaman. Kebiasaan berperilaku seperti anak kecil akan terjadi pada lansia di atas usia 70 tahun. Yang keempat, emosi dan perasaan yang lebih sensitif. Contoh perubahan mental pada lansia berikutnya adalah terganggunya sensor perasaan dan juga emosi. Yang kelima, penurunan kesehatan tubuh. Usia tua tidaklah setegar dan sekuat usia muda dulu. Semakin seseorang memasuki usia di atas 45 tahun, mulai menurunlah stamina kesehatan tubuhnya. Yang keenam, menurunnya kehidupan bersosialisasi. Satu lagi contoh perubahan mental pada lansia yang umumnya terjadi yaitu menghindari dari kehidupan bermasyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mengetahui perubahan minat. Yang pertama ada perubahan minat pribadi, perubahan minat pada pakaian, perubahan minat pada uang, dan juga perubahan minat pada rekreasi dan sosial, serta perubahan minat pada kematian. Yang akan saya jelaskan pertama adalah perubahan minat pribadi. Pada usia lanjut, biasanya mereka tidak mementingkan hal lain. Yang terpenting bagi mereka adalah ego mereka atau pada diri mereka sendiri. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan orang lain ataupun kehendak orang lain. Yang kedua, ada perubahan minat pakaian. Tentunya pada usia lanjut mereka sudah tidak memperdulikan tentang pakaian apa yang mereka kenakan, tetapi mereka juga mengenakan pakaian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada perubahan minat pada uang. Tentunya jika lansia sudah tidak memiliki pendapatan yang banyak atau sudah menurun drastis, tentunya mereka tidak akan peduli lagi tentang membeli dan membayar sesuatu barang,
tapi mereka akan fokus pada dirinya. Dan yang keempat, ada perubahan minat, rekreasi, dan sosial. Tentunya pada kedua hal ini saling berhubungan, karena tentunya lansia tidak akan mengikuti kegiatan yang terlalu banyak. Pada usia lanjut, tentunya mereka akan lebih fokus kepada diri mereka sendiri, tetapi mereka tetap mungkin masih mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada perubahan minat pada kematian. Pada usia lanjut, tentunya mereka berpikir lebih dalam tentang kematian. Mereka berpikir bahwa pada usia lanjut ini mereka akan lebih fokus kepada agama dan memperdalam ilmu agama, karena bagi mereka kematian itu adalah sesuatu hal yang penting dibanding kehidupan di dunia ini. Perkenalkan, nama saya Rika Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahaya fisik dan psikologis, pribadi dan sosial pada usia lanjut. Bahaya fisik dan psikologis pada usia lanjut yaitu yang pertama, rentannya orang usia lanjut terhadap berbagai penyakit karena berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pengaruh dari luar. Yang kedua, orang lanjut usia menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan ketuaan, antara lain diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, rematik, dan asma, sehingga menyebabkan aktivitas bekerja terganggu. Dan akibat dari penurunan kondisi fisik pada lanjut usia ini berpengaruh pada kondisi psikis, karena dengan berubahnya penampilan, menurunnya fungsi panca indera menyebabkan orang lanjut usia merasa rendah diri, mudah tersinggung, dan merasa tidak berguna lagi. Selanjutnya yaitu bahaya pribadi dan sosial pada usia lanjut. Bahaya pribadi dan sosial pada usia lanjut biasanya yang pertama, berkurangnya hubungan emosional dengan orang lain dan menunjukkan penurunan keterkaitan terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan dan menjauh dari pergaulan. Yang ketiga, hilangnya pasangan diakibatkan oleh kematian. Yang keempat yaitu keterasingan dari anggota kelompok. Yang kelima, munculnya rasa kesepian akibat pengasingan diri dari lingkungan sosial. Dan selanjutnya yaitu merasakan atau sadar terhadap kematian. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga ataupun dengan masyarakat.